sini saya sudah menjadikan 5 bagian eh, dari pengantar IPv6 sendiri, teman-teman. Pengaturan dasar tentang IPv6. Yang pertama itu apa itu IPv6, yang kedua kelebihan kekurangan IPv6, yang ketiga struktur alamat IPv6 dan fitur keamanan IPv6, yang keempat ancaman keamanan yang perlu dikuasai dan perbandingan IPv6 dan IPv4. Dan yang terakhir saya bakal memberikan kesimpulan dari empat pembahasan ini, teman-teman. Jadi langsung saja, mungkin sudah bertanya-tanya sih apa itu IPv6. Jadi IPv6 sendiri adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengarahkan lalu lintas dari internet. IPv6 adalah protokol internet terbaru yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengarahkan lalu lintas data dari internet. Ini juga adalah penerus dari IPv4, protokol yang telah digunakan selama beberapa dekade. Sebelum dimunculkannya IPv6 sendiri, sudah muncul terlebih dahulu ya teman-teman, IPv4. Kemudian apa sih kelebihan dari IPv6 dan kekurangannya juga apa? Jadi banyak sih kelebihan dan juga kekurangan, tapi saya menyimpulkan hanya ada dua di sini, teman-teman. Jadi yang bisa dilihat sendiri, kelebihannya itu alamat yang lebih banyak, konfigurasi otomatis, keamanan terintegrasi, dukungan multicast yang lebih baik, dan transisi dari IPv6. IPv6 penyederhanaan routingnya itu IPv6 dirancang untuk menyederhanakan routing proses dan mengurangi overhead jaringan karena alamat IP yang nah, IP ini yang lebih panjang memungkinkan pembagian blok alamat yang lebih efisien. Keamanan juga sendiri lebih baik, memiliki fitur keamanan bawaan yang lebih baik, termasuk dukungan untuk enkripsi dan autentikasi data. Kelebihannya sendiri juga penyediaan alamat IP-nya itu cukup ya teman-teman. Alamat IPv6 yang melimpah memungkinkan penghubung perangkat lebih banyak ke internet, mendukung load Internet of Things yang semakin berkembang. Eh, Kemudian kelebihan sendiri penyederhanaan administrasi. Jadi di luar dari kelebihan di layar itu, alamat IPv6 lebih mudah dikelola karena tidak diperlukan bagaimana ya? Diperlukan network address dari translator yang rumit, teman-teman. Jadi itu kelebihan dari IPv6. Kemudian IPv6 sendiri juga mempunyai kekurangan. Kekurangan sendiri, transisi dari IPv6 itu dari IPv4 ke IPv6 itu proses transisinya adalah tugas yang rumit dan memerlukan dukungan dari penyedia layanan internet dan produsen perangkat. Kompatibilitas mundur, peningkatan overhead, pengujian dan perawatan, kesulitan implementasi, pemahaman yang diperlukan, kurangnya kesadaran dan kesiapan sih. Banyak organisasi dan individu mungkin belum siap untuk dan mungkin belum menyadari kebutuhan untuk beralih ke IPv6. Jadi masih banyak yang menggunakan IPv4 sementara sudah terbit sendiri itu IPv6, teman-teman. Kemudian lanjut. Oke, di sini transisi dari IPv4 ke IPv6. Jadi dari transisi itu dia menghubungkan IPv6 dan IPv4. Di sini saya membagikan 4 bagian. Yang pertama itu dual stack. Dual stack memungkinkan perangkat dan jaringan untuk mendukung IPv4 dan IPv6 secara bersamaan. Kemudian tunneling menciptakan jalur terowongan untuk mengirimkan lalu lintas IPv6 melalui infrastruktur IPv4. Kemudian yang ketiga, NAT 64. Jadi 64 David menggunakan alamat IPv6 untuk mengakses layanan IPv4 untuk memulai proses translasi. Kemudian proxy menyediakan proxy server yang mendukung transisi antara IPv4 dan IPv6. Lanjut.
metode konfigurasi IPv6. Bisa kita lihat di sini konfigurasi otomatis dan juga konfigurasi manual dibagi jadi tiga. Yang pertama itu select stateless address auto configuration. Dalam select perangkat klien